Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Masa mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Jogja untuk menuntut kejelasan dan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Selasa 15 April. Ratusan orang yang datang tersebut mengatasnamakan sebagai Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Beberapa tokoh juga tampak datang bergabung dengan massa, satu di antaranya adalah Amin Rais, Roy Suryo, hingga Rismon Hasiholan. Informasi selengkapnya kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Jogja, Ike, yang akan melaporkan secara langsung. Silakan rekan Ike. Ya, terima kasih Sarah. Selamat sore Tribuners. Tadi pagi sampai siang, tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk melihat secara langsung skripsi yang pernah dibuat oleh maksud saya mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tim TPUA diwakili oleh 3 orang, yakni Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Hasiholan untuk bertemu dengan jajaran rektorat dari Universitas Gadjah Mada. Dari Rektorat Universitas Gadjah Mada ada 2 wakil rektor yang menemui, yakni Profesor Wening Udasmoro selaku Wakil Rektor Pendidikan dan Pengajaran, juga Dr. Ari Sujito selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan, Pengabdian pada Masyarakat, dan alumni. Di pertemuan itu mereka bisa dibilang berbincang-bincang hingga sekitar pukul 11, dari mulai jam 8 pagi tadi. Di dalam pertemuan itu juga hadir rekan-rekan atau teman-teman mantan Presiden Joko Widodo untuk memperlihatkan bahwa mereka juga pernah berada satu kelas yang sama dengan Presiden Jokowi, seperti itu. Dan tadi setelah pertemuan, perwakilan dari TPUA, Roy Suryo, mengatakan mereka sudah melihat langsung skripsi dari Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, dan Roy Suryo mengatakan bahwa memang cukup ada kejanggalan, dan mereka akan berkunjung ke Solo, ke rumah Presiden Jokowi untuk memastikan ijazah asli yang selama ini menjadi polemik, ijazah asli dari mantan Presiden Jokowi itu. Sementara dari pihak Universitas Gadjah Mada mengatakan mereka adalah institusi pendidikan, institusi akademik yang akan membeberkan banyak fakta berdasarkan dengan data yang mereka miliki, sehingga dari data yang mereka miliki memang mantan Presiden Joko Widodo merupakan alumni dari Fakultas Kehutanan UGM dan lulus pada tanggal 5 November 1985. Dari situ UGM sendiri tidak ingin berada di pusaran polemik tersebut, namun siap akan jika jika nantinya kasus ini dibawa ke pengadilan, mereka siap untuk membuka segala data yang ada, begitu, Sarah. Baik, berarti kan ini tadi sudah ada pertemuan ya atau mediasi terkait dengan kejelasan dari ijazah Jokowi ini, baik dari para aktivis TPUA dan juga UGM sendiri. Nah, apakah dalam pertemuan tersebut juga diperlihatkan ijazah dari Jokowi yang berasal dari UGM ini? Iya, tadi dari pihak UGM memperlihatkan skripsi, karena ijazah asli Presiden Jokowi tentu saja ada di mantan Presiden Jokowi sendiri, karena ijazah asli hanya ada di alumni UGM itu sendiri. Dan dari pihak kampus memperlihatkan skripsi asli yang dikumpulkan pada saat itu, karena skripsi asli memang dikumpulkan ke kampus, seperti itu, sehingga mereka tidak memperlihatkan ijazah aslinya tentu saja, dan karena ijazah asli itu hanya ada di mantan Presiden Joko Widodo, seperti itu. Baik, lalu terkait dengan tadi sudah ada skripsi yang Ya, diperlihatkan kepada pihak aktivis, dari pihak Roy Suryo sendiri, apakah sudah mencermati apa-apa saja yang mungkin menjadi sorotan mereka yang dirasa ganjil terkait dengan skripsi tersebut? ya. Tadi berdasarkan pernyataan dari perwakilan TPUA,
beberapa hal yang mengganjal menurut mereka adalah tidak adanya nama Kasmojo namun mereka tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud Kasmojo itu sendiri. Juga kemudian tidak ada tanda tangan, adanya perbedaan font, dan mereka mengatakan bahwa itu tidak lengkap. Skripsi dari mantan Presiden Jokowi itu tidak lengkap, tidak seperti mahasiswa yang diminta untuk merevisi skripsi itu pada umumnya, seperti itu, Sarah. Baik, lalu terkait juga dengan mereka sempat menyinggung soal lokasi KKN ini. Nah, Ya. apa sebenarnya yang disoroti dari lokasi KKN yang mungkin pernah dilakukan oleh Jokowi? Tadi juga memang sempat menyinggung terkait lokasi KKN, namun dari Roy Suryo dan kawan-kawan sendiri tidak menjelaskan lebih jauh terkait keganjalan di lokasi KKN tersebut, karena menurut mereka lokasi KKN itu harusnya disebutkan di skripsi itu, namun mantan Presiden Jokowi tidak menyebutkan di skripsi tersebut, sehingga yang akan mereka lakukan setelah ini adalah ingin tim TPUA, perwakilan TPUA akan berangkat ke Solo untuk memastikan bahwa ijazah asli itu betul-betul ada di mantan Presiden Jokowi tersebut. Begitu, Sarah. Baik, terakhir rekan Ike, Ya. terkait dengan mereka juga akan mendatangi kediaman Jokowi, apakah sudah ada informasi kapan mereka akan datang ke Solo? Ya, tadi Roy Suryo sendiri menyebutkan besok atau hari Rabu 16 April 2025, namun tidak memberitahu jamnya. Namun Roy Suryo sendiri tidak akan datang ke Solo karena dia harus kembali ke Jakarta sore ini, sehingga perwakilan dari TPUA kemungkinan besar waktu dan kemungkinan besar akan berangkat ke Solo besok pada hari Rabu. Namun dia tidak menyebutkan jamnya jam berapa. Oke, baik. Terima kasih rekan Ardika Indah, jurnalis Tribun Jogja atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, sekali lagi untuk closing ya, sekali lagi kita berterima kasih selaku yang apa ya, maksudnya saya nggak dituakan, saya pakai. Selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik, Pak Sigit, Pak Sri, niatnya kita baik, ya. Jadi moga-moga ini benar. Dan tadi beberapa yang memang faktanya kami temukan, ya kami akan sampaikan apa adanya, tanpa kami potong, tanpa kami tambahi, ya gitu. Insya Allah begitu. Yeah. Loh, justru itu saya kan matur apa adanya. Ya, Sejumlah pihak mendatangi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk melakukan cek langsung skripsi mantan Presiden RI, Joko Widodo. Kedatangan mereka yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis, termasuk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi yang disebut-sebut lulus dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Dilansir dari tribunjogja.com, kunjungan itu berlangsung dengan agenda yang diklaim sebagai bentuk silaturahmi dan permintaan keterbukaan informasi. Roy Suryo menyebut ada 3 perwakilan TPUA yang diperbolehkan masuk dalam pertemuan tertutup dengan pihak kampus, termasuk dirinya. Pertemuan dilakukan di salah satu ruangan di Fakultas Kehutanan UGM. Menurut Roy, dalam pertemuan itu pihak UGM memperlihatkan salinan skripsi Presiden Jokowi. Namun, ia menemukan beberapa hal yang menurutnya patut dipertanyakan. Benar bahwa skripsi itu ada, tapi kami melihat ada perbedaan font antara bagian awal dan isi. Juga tidak ada lembar pengesahan dari dosen penguji, dan tidak terdapat nama pembimbing yang disebut sebelumnya, seperti Kasmojo, jelas Roy saat ditemui seusai pertemuan, Selasa tanggal 15 April tahun 2025. TPUA juga sempat menyinggung soal lokasi kuliah kerja nyata Presiden Jokowi yang disebutkan dalam dokumen tersebut. Roy menyatakan pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian data yang ditunjukkan. Sementara itu, Roy menyayangkan bahwa dokumen skripsi belum disiapkan saat mereka tiba. Menurutnya, UGM sebagai salah satu kampus dengan peringkat tinggi dalam keterbukaan informasi seharusnya lebih siap menerima permintaan semacam ini.
Kami tidak bisa melihat ijazah asli karena memang tidak disimpan di kampus. Informasinya, rekan kami di Solo besok akan mencoba melihatnya langsung, kata Roy. Diketahui, ijazah asli masing-masing alumni UGM dipegang oleh setiap alumni, tidak disimpan di kampus. 1000 foto mau ditunjukkan, 1000 kali tidak ada gunanya kalau tidak ada ijazah asli, tukasnya. Sementara, perwakilan TPUA lain, Dr. Tifa, menyampaikan harapannya agar UGM dapat mengambil sikap netral dan terbuka dalam menanggapi permintaan klarifikasi terkait skripsi Presiden Joko Widodo. Ia menutup pernyataannya dengan ajakan kepada UGM untuk merangkul para peneliti dan alumni yang sedang berupaya mencari kebenaran, bukan memosisikan mereka sebagai pihak berseberangan. Terpisah, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Profesor Dr. Wening Udasmoro mengatakan, pihak UGM telah menemui perwakilan dari TPUA di ruangan di Fakultas Kehutanan. Pertemuan dengan jajaran Rektorat UGM diwakili oleh 3 orang dari TPUA, yakni Tifauzia Tiasuma, Roy Suryo dan Rismon Hasiholan. Sementara, selain Wening, dari UGM diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni, Dr. Ari Sujito selaku Sekretaris Universitas, Dr. Andi Sandi Antonius, dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta. Teman-teman Joko Widodo diklaim secara sukarela turut hadir ke pertemuan tersebut. Wening menegaskan, UGM tidak berada dalam posisi membela pihak manapun. UGM hanya menjalankan peran sebagai institusi yang memiliki data dan dokumen resmi terkait status akademik Jokowi. Ini bukan soal membela siapa-siapa. Kami hadir sebagai lembaga akademik yang memiliki dokumen resmi. Apakah beliau mahasiswa kami atau bukan, dan apakah lulus atau tidak, itu yang kami sampaikan. Berdasarkan catatan kami, Joko Widodo lulus pada tanggal 5 November tahun 1985 dari Fakultas Kehutanan, ujar Wening. Dalam pertemuan tersebut, Wening juga menjelaskan bahwa UGM menyampaikan berbagai dokumen pendukung, termasuk salinan ijazah dari masa SMA, dokumen akademik lainnya, notulen ujian skripsi, serta skripsi asli milik Jokowi. Semua bukti itu kami tampilkan dengan lengkap, tambahnya. Disebutnya, Jokowi lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November tahun 1985. UGM, lanjut Wening, siap membuka dokumen-dokumen tersebut apabila diperlukan dalam proses hukum. Namun, akses terhadap dokumen tersebut hanya bisa dilakukan berdasarkan prosedur resmi, seperti perintah dari pengadilan. Hal itu berkaitan dengan perlindungan data pribadi milik Joko Widodo. Tidak semua orang bisa melihat dokumen-dokumen itu begitu saja. Tapi jika ada proses hukum, misalnya pengadilan, UGM siap hadir sebagai saksi dan menunjukkan dokumen yang diperlukan, tegasnya. Dalam pertemuan tertutup itu, turut hadir pula 11 orang rekan satu angkatan Jokowi. Mereka membawa serta skripsi, serta dokumentasi berupa foto-foto kegiatan dan momen wisuda. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta menjelaskan, bahwa dalam proses akademik, mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh tahapan, mulai dari seleksi masuk, registrasi, pengabdian, hingga penyusunan skripsi, akan menerima ijazah dari universitas. UGM, menurutnya, hanya menyimpan salinan ijazah, sementara skripsi disimpan dalam bentuk asli di kampus. Namun, ijazah asli tetap menjadi milik pribadi lulusan, dalam hal ini adalah mantan Presiden Jokowi.